Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga jadi korban tawuran, seorang pelajar SMK ditemukan tewas di pinggir Jalan Pantura Subang dengan kondisi penuh luka bacokan senjata tajam. Pemilik toko sekaligus agen perbankan di Indramayu tewas diduga dibunuh perampok. Pembunuhan Indriana, perempuan muda yang jasadnya dibuang di jurang dilatar belakangi masalah cinta segitiga. Seorang ibu rumah tangga lompat ke Sungai Citatih, Kabupaten Sukabumi setelah terlibat cekcok dengan suaminya. Tim SAR gabungan dan warga kampung Bojongkoneng, Cibadak, Sukabumi masih terus mencari jasad Neneng Susilowati yang loncat ke aliran Sungai Citatih. Saat itu korban terlibat cekcok dengan sang suami, namun entah apa yang ada dipikirkan korban, tiba-tiba ia turun ke batu dan melompat ke sungai. Tim SAR mencoba menyusuri sungai dan daratan, namun hingga Selasa siang jasad korban belum ditemukan. Cekcok lah dari jam 9-an lah. Ya saya mengalah aja, saya berangkat aja kerja, pulang-pulang lohor, saya pulang istirahat dulu pas ada lohor. Saya ngerokok ngopi sama istri Neneng, ya katanya dia mau ke bawah dulu ke sungai. Saya juga ditanya mau ngapain ke sungai, dia diam, dianya nggak jawab. Mengungkap dalang utama kasus pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka yang jasadnya ditemukan membusuk di Kota Banjar. Mereka adalah Didot Alfiansyah dan Devara Putri. Motif pembunuhan ini adalah asmara. Devara salah satu tersangka cemburu dengan korban. Tiga orang ini merupakan pelaku pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka. Sambil tertunduk malu, mereka dihadirkan saat polisi mengungkap motif pembunuhan. Otak dari pembunuhan berencana ini adalah Devara Putri, yang juga diduga sebagai caleg Parpol Dapil Jawa Barat, serta Didot Alfiansyah. Pembunuhan ini didasari rasa cemburu Devara dengan korban. Pembunuhan Indriana dilakukan oleh Didot karena itu permintaan serta syarat apabila Didot ingin kembali berpacaran dengan Devara. Kedua otak pembunuhan ini kemudian menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan uang serta ponsel. Selain membunuh, para pelaku juga mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam, tas, serta dompet korban. Otak pelaku, jadi otak pelaku ini tersangka DP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersangka DA. Jadi mereka bersama-sama karena ada hubungan antara keduanya, dan tersangka DA ingin untuk kembali kepada tersangka DB, di mana tersangka DA sebelumnya sempat juga menjalin pacaran atau hubungan dengan korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 365 tentang pembunuhan dan pencurian. Mereka terancam penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi berikutnya, kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Cirebon berhasil terungkap. Pelakunya merupakan pria lanjut usia. Pelaku memodifikasi kendaraannya agar bisa menampung 200 liter solar. Pakai gini nih. Mobil inilah yang digunakan tersangka menampung BBM subsidi solar secara ilegal. Tersangka yang merupakan pria lanjut usia menyalahgunakan BBM subsidi seorang diri. Untuk memuluskan tindak kejahatannya, tersangka memodifikasi dua kendaraan yang bisa menampung 200 liter solar. Hasil BBM subsidi yang dibeli dengan harga eceran tertinggi kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal di POM ini. Penyalahgunaan BBM subsidi ini sudah dilakukan tersangka selama 1 tahun terakhir. Terungkapnya kasus ini berkat adanya laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas tersangka serta kendaraannya saat mengisi bahan bakar. Modus operandinya kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite bersubsidi ini dilakukan oleh tersangka
dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke SPBU dengan memodifikasi kendaraan yang digunakan. Jadi yang bersangkutan bolak-balik dalam satu hari itu ada lebih dari 1 kali untuk dia mengisi solar ya di SPBU tersebut. Kendaraannya sudah dimodifikasi sehingga bisa memuat 200 liter ya. Atas perbuatannya, tersangka harus mendekam di tahanan Mapolresta Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut. Ia terancam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan hukuman 6 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Sementara itu, pergerakan tanah susulan kembali terjadi di Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat, Selasa pagi. Tidak hanya merusak rumah dan jalan, bencana susulan juga menyebabkan tebing longsor sehingga sungai terancam tertutup material longsor. Dampak pergerakan tanah susulan kembali meluas di Kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat. Dari pantauan udara Selasa pagi, kerusakan bangunan sekolah dan rumah serta jalan kian meluas. Bahkan pergerakan susulan pada Selasa pagi membuat tebing setinggi 30 meter di atas sungai Cidadap longsor. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun sungai terancam tertutup material longsor. Warga luar Desa Cibeduk harus memutar arah ke jalan lain karena akses jalan ke Desa Cibeduk praktis tidak bisa dilintasi karena amblas. Tim peneliti Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi juga turun menyelidiki penyebab pergerakan tanah susulan. Hasilnya pergerakan dipicu adanya erosi sungai pada bagian bawah lapisan tanah sehingga tidak mampu menahan air saat curah hujan tinggi. Di banyak hal, kemudian bagian bawah juga ada erosi sungai yang relatif deras kan, artinya tahanan lereng juga secara tidak langsung dia akan tererosi terus. Kemudian ada juga memang areanya yang di atas pembukaan lahan, kemudian aliran air juga mengarah ke sayap kanan semua kan, sayap kanan longsoran, pembuangan air semua. Jadi kan tidak hanya satu faktor atau 2 faktor, kemudian ditambah lagi ada masalah dari batuannya sendiri. Hingga saat ini sebanyak 192 jiwa masih mengungsi akibat pergerakan tanah yang sudah berlangsung selama sepekan. Hingga saat ini sebanyak 192 jiwa masih mengungsi akibat pergerakan tanah dan masih menunggu rencana relokasi yang dilakukan pemerintah setempat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.